kita lihat bagaimana Sayyidina Husain radhiyallahu an yang wafat di hari Ashura, syahid di jalan Allah. Kenapa beliau wafat? Beliau keluar dari rumahnya liyusliha ummat jaddih, untuk memperbaiki umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Sayyidina Husain di hari Ashura tidak lain dan tidak bukan merupakan ikon amar ma'ruf nahi munkar, simbol perjuangan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mudah-mudahan berkat hari yang mulia dan agung ini Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Di awal tahun baru Islam, di hari yang mulia ini, saya teringat dan dengan sebuah hadis manakala melihat keadaan umat saat ini. Saya teringat dengan sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadis ini juga dimuat oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam risalahnya, dan Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, begitu pula Al-Imam At-Tabarani dalam mu'jamnya, bahwasanya pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah melemparkan pertanyaan kepada para sahabatnya, saudara. Pertanyaan yang dilemparkan oleh Rasulullah sekaligus juga menjadi informasi bagi umat tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ibadah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabatnya, "Kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum?" Kata Nabi, bagaimana kalian? Apa respon kalian kalau kalian melihat suatu saat pemudi-pemudinya menjadi durhaka, pemuda-pemudanya fasik, durjana, wa taraktum jihadakum, dan kalian tinggalkan jihad? Saudara, apa yang ditanyakan oleh Nabi kita lihat di depan mata kita, saudara. Bagaimana saat ini perempuan-perempuan menjadi durhaka, hilang rasa malunya. Ibadah Allah, kalau dulu perempuan mau maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi di zaman ini berapa banyak wanita-wanita muslimah yang tanpa rasa malu telanjang di media sosial, tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fasaqa syubbanukum. Dan yang kita lihat terjadi juga saat ini, saudara, bagaimana pemuda-pemuda menjadi durjana luar biasa. Gak usah jauh-jauh di depan mata kita. Ketika sholat Jumat didirikan, saudara, yang harusnya pemuda laki-laki sehat walafiat, mukim, tidak ada udzur, harusnya sholat Jumat, betapa banyak laki-laki yang masih di warung-warung, lalu lalang di jalan, jalanan rame, seolah-olah tidak ada sholat Jumat. Terang-terangan kefasikan dipertontonkan, saudara. Wa taraktum jihadakum, kalian tinggalkan jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangankan jihad, kita hidup di zaman jangankan melakukan jihad, bicara jihad saja takut, saudara. Takut dituduh teroris, takut dituduh radikalis, bahkan jangankan bicara jihad, orang mendengar soal jihad saja takut, saudara. Apa yang Rasulullah sampaikan terjadi, bahkan lebih parah. Saudara, sahabat begitu mendengar pertanyaan tadi dari Nabi, apa respon sahabat? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Sahabat nggak habis pikir apa iya hal seperti itu terjadi. Karena di zaman sahabat perempuan-perempuannya salihah, pemuda-pemudanya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzulfiqar. Dan jihad, para sahabat begitu luar biasa menjalankan faridatul jihad di zaman Rasulullah. Mereka heran, tidak habis pikir, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa ada zaman seperti itu? Apa jawaban Nabi, saudara? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi. Bahkan Rasulullah mengatakan, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nafsuku, jiwaku ada di genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Rasulullah. Saudara, heran para sahabat, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Kata Rasulullah, bagaimana kalian kalau kalian melihat suatu zaman lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar, kalian tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Kebatilan dibiarkan di mana-mana merajalela. Kemaksiatan dibiarkan di mana-mana. Diam, tidak ada yang menegur. Bahkan sebaliknya saudara, orang-orang yang berusaha menyerukan kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar, justru sebaliknya dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, bahkan dibunuh saudara. Ya Allah, sahabat heran, apa iya zaman seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Wa kainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Saudara, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, bahkan yang lebih parah akan terjadi, kata Nabi saudara. Makin heran Rasulullah, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Para sahabat makin heran, apalagi yang lebih parah ya Rasulullah? Tadi sudah parah, pemuda durhaka, perempuan durjana, jihad ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau kalian melihat yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang soleh dianggap bejat, yang bejat dianggap soleh, pahlawan dianggap penjahat, penjahat dianggap pahlawan, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Saudara, kita lihat di dunia saat ini saudara, kalau ada perempuan telanjang dibilang gaya hidup saudara, tapi giliran perempuan pakai cadar dituduh teroris saudara. Poligami yang halal diintimidasi, nikah siri terkadang dikriminalisasi, poligami dikatakan hak asasi saudara. Bahkan yang menyerang poligami, mohon maaf, LGBT dibilang hak asasi. Bahkan yang menolak LGBT dibilang diskriminatif, melanggar HAM dan lain sebagainya. Apa ini saudara? Kita hidup di zaman yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Giliran ada ustadz, kiai, habib tegas nyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dibilang radikal, intoleran, dihalang-halangi dakwahnya. Giliran ada yang liberal menyebarkan kesesatan, apa yang dia lakukan dikasih panggung, dibilang intelektual, dibilang pahlawan. Masya Allah, terjadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana kalian kalau kalian melihat yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf? Sahabat menanyakan lagi, wa kainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Makin heran para sahabat. Apa jawaban Nabi? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Ya, kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, bahkan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi. Makin heran para sahabat, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apalagi yang lebih parah ya Rasulullah? Yang tadi kurang parah apa? Apalagi yang lebih parah ya Rasulullah? Saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza amartum bimunkar wa nahitum an ma'ruf? Bagaimana kalian kalau kalian memerintahkan kepada kemunkaran dan mencegah dari yang ma'ruf? Pengajian terkadang dilarang-larang di zaman sekarang di dunia ini saudara. Giliran yang munkar kemaksiatan dibela, bahkan kadang-kadang dijaga, disokong, dijaga. Ibadallah, terjadi yang Nabi sampaikan saudara. Kalau itu semua sudah terjadi, perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, bahkan mengajak kepada kemunkaran, mencegah kepada kema'rufan. Apa kata Nabi? Qala Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman di dalam hadis qudsinya, bi halaftu la utihanna lahum fitnah yasirul halimu fiha hayran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu semua sudah terjadi, bi halaftu, aku bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan zatku, la utihanna lahum fitnah, akan aku berikan kepada hamba-hambaku fitnah. Kalau fitnah itu sudah datang, yasirul halimu fiha hayran, orang-orang yang lembut, yang bijak,
para ulama, para umara, para orang-orang bijak, para sesepuh. Yasirul halimu fiha hayran. Mereka jadi bingung, saudara. Ini umat mau diapakan lagi? Bagaimana lagi cara membenahi umat? Bagaimana lagi cara membetulkan umat? Bagaimana lagi cara mengajak umat? Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kalau fitnah sudah terjadi mengerikan, ibadah Allah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah berbuat, segeralah beramal, segeralah berbuat taat. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah, saudara. Kalau fitnah sudah datang, maka semuanya jadi gelap gulita seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Orang bingung, saudara, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Umat bingung harus dibawa kemana. Badiru bil a'mal, segera beramal. Karena kalau fitnah sudah terjadi, saudara, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang paginya masih mukmin, sorenya berubah jadi kafir, saudara. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, saudara, kalau tadi pertanyaan Rasulullah lontarkan kepada sahabatnya, ibadallah, kaifa antum, bagaimana sikap kalian, apa yang kalian lakukan? Maka sekarang pertanyaan ini selayaknya ditujukan kepada kita, saudara. Kaifa antum, bagaimana sikap kalian kalau itu semua terjadi? Kaifa antum ayyuhal ulama, bagaimana sikap kalian wahai para ulama? Kaifa antum ayyuhal umara, bagaimana sikap kalian wahai para umara? Kaifa antum ayyuhat tullabul ilm, ayyuhal ummatul muhammadiyah, bagaimana sikap kalian wahai umatnya Nabi Muhammad? Apa yang ingin kalian lakukan? Dan yang lebih mesti kita pikirkan lagi, saudara, bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan ini di depan Rasulullah. Kaifa antum, bagaimana kalian? Apa yang kalian lakukan? Apa andil kalian? Apa perjuangan kalian? Sudahkah kalian mengajak kepada yang ma'ruf? Sudahkah kalian mencegah dari yang munkar? Sudahkah kalian mencegah daripada kemaksiatan? Sudahkah kalian mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah? Sudahkah kalian berpihak kepada kebenaran? Kaifa antum, apa yang kalian perjuangkan untuk umat Nabi Muhammad? Masing-masing sesuai kapasitasnya masing-masing, saudara. Yang ulama dengan ilmunya, yang umara dengan jabatannya, yang bisnismen dengan uangnya, yang umat siapapun anda, selama anda umat Nabi Muhammad. Kaifa antum, jawab pertanyaan Rasulullah. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, ibadallah. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama, kalau kita perhatikan ayat hadis tadi, saudara, sumber segala fitnah berpusat pada satu titik. Apa titiknya? Ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang perempuan menjadi fasik, yang laki-laki menjadi fasik. Munkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi munkar. Diajak kepada kemunkaran, dicegah kepada kema'rufan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga berubah, yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Bahkan orang ngajak kepada kejelekan, saudara. Maka ayo ambil peran kita masing-masing. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban ormas tertentu, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban satu orang tertentu, ulama tertentu. Tapi selama anda umat Nabi, selama anda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun ormas anda, siapapun anda, apapun provinsi anda, sejauh apapun kemampuan anda, anda punya kewajiban untuk ikut andil amar ma'ruf nahi munkar dengan apapun yang anda bisa, sesuai dengan kemampuan anda masing-masing. Jangan sampai malah berpihak dengan kezaliman, berpihak dengan mungkaran. Kita lihat bagaimana Sayyidina Husain radhiyallahu an yang wafat di hari Ashura, syahid di jalan Allah. Kenapa beliau wafat? Beliau keluar dari rumahnya liyusliha ummat jaddih, untuk memperbaiki umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Sayyidina Husain di hari Ashura tidak lain dan tidak bukan merupakan ikon amar ma'ruf nahi munkar, simbol perjuangan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau beliau bersama ahlul baitnya, bersama anak-anak kecil, bersama perempuan-perempuan, sudah rela mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran, harta, segala-galanya dikorbankan untuk sampaikan yang hak itu hak, yang batil
dalil itu batil, maka pertanyaannya, kaifa antum? Bagaimana kalian nanti berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita jawab di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan berkat hari yang mulia dan agung ini Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Allah selamatkan kita dari fitnah. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah kuatkan iman Islam anak keturunan kita. Allah kuatkan iman Islam orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jaga dari fitnah. Fa in aradta biqaumin fitnah faqbitna ya Allah ilaika ghaira maftunin wala dhalin wala mubaddilin wala mughayyirin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallah subhanahu وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.